Jadi lazim lah ya, sebagai seorang dosen ya, tugas utamanya ya tridharma ya, mendidik, meriset, dan mengabdi pada masyarakat. Nah, istimewanya gini sekarang, yang saya ingin mengajak kalian lah ya, berpikir bersama bahwa perguruan tinggi itu ada pergeseran ya, dari peran perguruan tinggi harus sudah mulai kuat dibangun ya. Kalian mungkin dengar ya pandangan masyarakat tentang perguruan tinggi yang disebut sebagai menara gading gitu kan ya. Jadi itu perumpamaan. Nah, perguruan tinggi sebagai menara gading itu menara ya. Menara itu kan tinggi ya, apalagi dari gading material yang luar biasa. Seolah-olah hebat hanya untuk dirinya sendiri gitu ya. Menara gading. Padahal dampak pada masyarakatnya tidak terasa. Kan apalagi sebagai seorang dokter ya. Kan dokter itu jiwanya jiwa memberikan pada orang lain ya. Menjadi dokter itu pasti akan banyak memberi pada orang lain. Bukan buat dirinya sebetulnya. Ya. Itu jiwa seorang dokter. Nah, dengan dasar tadi pasti kalian selalu ingin, wah, ini masyarakat sedang mengalami pandemi ini COVID, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang saya selalu punya gagasan, ya? Ide, gagasan. Ya. Dan nggak mungkin orang punya ide kalau dia tidak berpikir kritis dan tidak belajar. Ya. Gini, saya kalau berkegiatan itu ya mungkin udah bawaan ya gitu. Kegiatan utama atau kegiatan mahasiswaan utama waktu itu ya, zaman saya mahasiswa itu hampir semuanya saya ikuti. Ada AMP saya ikut ya. Kegiatan kerohanian di Masjid Asyifa dulu saya ikut. Menjadi anggota resimen mahasiswa ikut saya. Jadi berbagai kegiatan lah. Sehingga akhirnya ya teman-teman mempercayai saya menjadi ketua senat mahasiswa waktu itu ya. Gitu. Nah, dasarnya gini sebetulnya. Ya faktanya mahasiswa kedokteran tuh waktunya banyak sebetulnya ya. Jadi kalau ada pemikiran, wah mahasiswa kedokteran sulit punya kegiatan karena waktunya habis untuk belajar. Bener nggak itu kira-kira? Setuju nggak? Kenapa senyum-senyum? Saya setuju, Prof. Setuju. Jadi nggak punya waktu untuk berkegiatan begitu? Sulit untuk membagi waktu, Prof. Sulit untuk membagi waktu. Ya, Prof. Saya pengen tanya sama itu, yang senior. Bila gimana Bila? Tentu saja tidak, Prof. Sebenarnya masih banyak yang bisa dilakukan selain dari perkuliahan tersebut, Prof. Iya. Jadi banyak waktunya sebetulnya ya. Gitu. Nah, memanfaatkan waktu itu penting sekali, apalagi orang-orang sukses katanya gitu ya, yang sukses-sukses gitu ya. Itu katanya biasanya mereka aktivis katanya gitu. Ya. Jadi banyak itu mereka yang sukses jadi menteri lah, jadi pimpinan lah apa ya, bisnismen yang sukses gitu ya. Itu biasanya mereka dulu klaimnya gitu. Mereka adalah aktivis yang mengatakan gini, saya bisa begini bukan karena bangku kuliah gitu. Itunya apa? Statementnya. Pemilik Microsoft, Bill Gates ya. Sekolah aja nggak tamat kan gitu ya. Atau Steve Jobs ya. Gitu ya. Banyak. Jadi mereka mengabaikan bahwa sukses bukan karena bangku kuliah gitu. Ada sisi baiknya sebetulnya. Mereka memberikan statement itu karena ingin membangun ya sikap kepada para mahasiswa, jangan hanya belajar materi kuliah lah, beraktivitas lah gitu ya. Sehingga terfikirlah ya. Gitu. Apa sih sebetulnya yang membuat seorang itu
berhasil sebenarnya punya kapasitas tadi lebih dari bangku kuliah. Gitu. Jadi intinya tadi beyond ilmu yang memang lazim diperoleh. Gitu. Ya. Nah, padahal tadi keberhasilan itu memerlukan aspek-aspek lain di luar itu, gitu ya, beyond it. Salah satunya ya tadi kalau kita perhatikan ke depan ya, keberhasilan orang tuh terletak di kemampuan karakternya sebetulnya. Bagaimana dia berpikir kritis, kreatif, punya wawasan global, ya, lalu berkomunikasi dengan baik, gitu ya, karakternya strong, lalu apa berkolaborasi, gitu ya, itu semua gitu. Dulu saya ke sana ke Balikpapan dulu, ada PON di kalau Kaltim ya. Saya membawa tim sebetulnya sebagai jadi hobi main hoki sejak SMA. Dulu selama mahasiswa mendapat medali emas di invitation hoki antar universitas Indonesia dulu. Lalu ya, dapat medali emas di PON. Hebat banget ya Prof, berarti dari SMA udah main hoki. Iya, dulu ikut PON berapa kali saya. Pertama ikut PON waktu saya jadi koas loh ya. Tahun 95 ya. Kalau misalnya selain hoki nih Prof, kira-kira Prof punya hobi yang lain nggak? Dalam olahraga ya? Boleh Prof dalam olahraga, dalam bidang ya yang paling saya gemari memang saya tekuni ya dulu ya, hoki ya. Ya setelah itu saya kira kalau tenis itu umum ya. Tenis umum, lalu bersepeda ya sejak usia makin lanjut lah. Artinya harus mengurangi olahraga yang impactful kan gitu ya. Supaya lutut tetap terjaga, tidak cepat aus gitu. Itu olahraga yang low impact itu adalah sepeda atau berenang ya. Ya prinsipnya olahraga itu membuat sehat gitu, ya. Ya, saya pikir semua orang tahu ya, Jerman negara hebat, setuju ya? Nggak ada yang tidak mengakui gitu ya. Dulu kalau saya ditanya dulu waktu saya mau sekolah ke Jerman ya, diinterview oleh pemberi beasiswa ya. Kenapa pilih Jerman? Jerman juara dunia sepak bola, saya bilang gitu. Ya prinsipnya begini ya, prinsipnya. Ya kalau saya sudah punya preferensi ya, karena saya senang berolahraga, dulu waktu SMP SMA main bola, di samping main hoki juga senang. Itu kenal sekali pemain sepak bola Jerman. Jadi Jerman tuh udah saya kenal gitu ya. Sehingga ingin sekolah ke negara yang maju lah gitu ya. Lalu seperti Hanif ya, sejak kelas 1 SMA saya sudah belajar bahasa Jerman juga karena punya cita-cita gitu. Jadi Mas waktu jadi dokter juga paling nggak bekal bahasa Jerman sudah dimiliki gitu. Tapi poinnya sebetulnya ya, poinnya adalah saya kira sekarang masih relevan ya. Apalagi dahulu negara kita relatif tertinggal, maka banyak ilmuwan atau dosen meningkatkan kapasitasnya dengan sekolah ke luar negeri. Nah, pilihannya pasti negara yang maju. Salah satunya negara Jerman. Ya. Waktu itu mencari beasiswa kompetitif ya gitu. Jadi saya lulus jadi dokter, mendaftar jadi dosen, ada cerita gitu ya. Sebagai seorang aktivis, disebut aktivis saja ya, karena anggota ketua senat gitu ya. Orang selalu berpikir dokter aktivis mestinya mengabdi di daerah begitu ya. Kan aktivis itu ya mengabdi ke masyarakat ya di daerah. Berpikirnya gitu. Karena dulu dokter banyak dibutuhkan di daerah ya. Teman-teman saya ada yang ke Maluku, ke Sumatera, kemana-mana. Gitu. Hanya pilihan saya waktu itu tidak seperti itu ya. Pertama, dekan waktu itu memanggil saya. Gitu.
Kamu mau nggak jadi dosen? Karena institusi ini membutuhkan. Saat itu sedang krisis. Kenapa? Karena semua lulusan kebanyakan pergi ke daerah. Supaya mereka bisa menjadi spesialis. Karena kalau jadi dosen, untuk menjadi spesialis itu tidak mudah. Mereka harus lama dulu di preklinik baru menjadi spesialis. Gitu, ya. Kebetulan, sisi lain kebetulan, ya, 2 orang kakak saya adalah dokter. Gitu, ya. Lalu saya berpikir, udahlah berbagi peran. Itu salah satu alasan. Ya. Mereka sudah ke daerah, menjadi spesialis, lalu saya ingin berbagi peran. Kalau mereka menjalankan profesi untuk pelayanan kesehatan, saya akan mengambil peran menjadi guru, jadi dosen. Itu salah satu. Alasan kedua, yang utama sebetulnya, ya. Kalau saya ke daerah, ini pribadi ya, pribadi. Katakanlah saya bermanfaat, gitu ya. Katakanlah waktu itu saya berpikir gitu. Katakanlah saya bermanfaat, maka saya bermanfaat untuk daerah di mana saya berada. Waktu itu satu dokter itu ditempatkan di satu kecamatan. Maka yang mengambil keuntungan kalau bermanfaat, ya, kebermanfaat dari diri saya, itu satu kecamatan itu, penduduk di satu kecamatan itu. Tapi kalau saya menjadi dosen, waktu itu saya berpikir gitu, ya. Lalu saya berusaha keras, katakanlah bisa mendidik, ya, menghasilkan dokter-dokter yang jauh lebih baik dari saya, maka yang mengambil manfaat kan lebih dari satu kecamatan. Logikanya begitu. Ketiga, saya berpikir tadi, mestinya saya bisa mendidik, menghasilkan lebih banyak orang. Kalau bisa lebih baik dari saya, kan lebih banyak kecamatan yang mendapat manfaat, gitu, atau penduduk yang lebih manfaat. Itu alasannya, ya. Maka saya memilih menjadi dosen saat itu. Lalu waktu itu oleh dekan dikatakan sebetulnya, tapi yang kami perlukan, ya, dosen di klinik, katanya gitu. Ya. Waktu itu saya diarahkan menjadi ahli penyakit dalam, gitu, ya. Tapi tetap karena berada di kota Bandung, dipersyaratkan untuk katanya fairness, ya, keadilan. Yang lain kalau mau jadi spesialis harus ke daerah dulu, gitu. Maka kamu nggak bisa langsung menjadi spesialis. Beradalah di preklinik dulu, gitu, ya. Tinggal di biokimia dulu, ya. Syaratnya tadi 5 tahun katanya. Kalau bagian yang lain. Tapi kalau waktu itu kepala departemen kami di biokimia itu Prof. Nur Halim, ya, mengatakan, kamu mau 1 tahun, 2 tahun terserah bebas. Yang penting kalau sudah jadi ahli penyakit dalam nanti mau ngajar biokimia lagi. Ternyata perjalanannya lain, ya. Pada saat saya ada di biokimia, saya jatuh cinta pada biokimia. Gitu. Ya. Pada ilmu kedokteran dasar ini, ya, biokimia. Gitu. Yang mendorong saya ingin memperdalam biokimia, sekolah ke Jerman. Gitu, ya. Ya, tantangan selalu ada, ya. Tadi satu hal, ya, yang saya ingin sampaikan tentang ke Jerman, ya. Jadi saya sangat berharap, ya, kalian juga punya pergaulan global, ya. Jadi penguasaan bahasa asing itu penting, ya. Dalam meningkatkan atau menghadapi berbagai pasti, ya, PSK, ya, tantangan selalu ada lah, ya. Nah, kuncinya gini, ya. Kalau kita banyak teman, ya, berkolaborasi, tantangan seperti apapun akan lebih mudah dihadapinya, ya. Seperti kalian kan, ya, kalau tutorial belajar bareng kan, bayangkan kalau sendirian harus memahami itu, pasti lebih susah dibanding kalau kalian berdiskusi, gitu, ya. Nah, itu pentingnya kolaborasi. Apalagi dokter, ya, dokter nih, ya, hakikatnya mereka itu punya sikap kolegialisme yang kuat. Maka selalu khas di kedokteran, ya. Di tempat lain jarang itu punya panggilan kolega, gitu, ya. Atau sejawat, ya, bahasa Indonesianya gitu. Tempat lain jarang. Kalau di kedokteran selalu yang terhormat teman sejawat disebut begitu, ya. Kalau profesi lain nggak pernah menyebut itu. Itu penciri, ya, bahwa di kedokteran itu berkolaborasi, berkolega itu penting sekali. Bahkan dahulu, ya, sumpah dokter aslinya, ya, sesama sejawat itu adalah saudara kandung, gitu, ya.
Betapa luar biasanya. Itu salah satu apa yang saya alami, yang saya peroleh, Priska, ya. Menghadapi berbagai tantangan kalau kita bersama-sama akan lebih mudah, gitu ya. Karena banyak, bukan hanya pemikiran, tapi juga tenaga, kapasitas. Dan di situ kita berlatih menghargai orang, menerima pendapat, ya, mengasah kita berdiskusi, ya, berkolaborasi dan memimpin, gitu ya. Ya banyak sih ya, banyak hal ya. Nggak ada satu poin apa yang tidak hanya satu poin, tapi banyak poin yang saling berpengaruh lah ya. Gitu. Kalaupun harus memilih hal yang cukup mendasar sebetulnya ya. Tadi pertama saya sampaikan tadi ya, bersyukur kita, saya boleh menyebut kita ya, gitu ya. Boleh saya menyebut kita diberikan anugerah berkah ya untuk bisa mempelajari ilmu kedokteran dan berprofesi sebagai dokter, gitu ya. Punya kapasitas itu hal yang luar biasa ya. Yang kedua, ini sikap dokter juga yang harus kita syukuri apa? Kita kan memberi kan, gitu ya, berbuat untuk orang ya. Karena ketulusan, gitu ya. Maka bangunlah sikap tulus atau ikhlas, gitu ya. Memberi ikhlas tulus, gitu ya. Karena nggak pernah ada orang memberi sampai kekurangan, gitu ya. Nggak ada orang, justru kalau kita memberi kita akan dapat lebih banyak lagi, gitu ya. Gitu. Tapi tadi tulus ya, ikhlas, dan dokter itu tulus, gitu ya. Sikap dokter itu tadi memberi, tulus, ikhlas, menolong. Kan sumpah dokternya gitu kan ya, nggak memandang suku, ras, agama, politik, nggak kan. Siapa saja yang memang perlu bantuan, dokter itu akan membantu. Gitu. Ya. Nggak melihat dulu, kan bisa bayar nggak? Enggak, pokoknya begitu pasien memerlukan, dia akan lakukan dahulu kan gitu ya. Gitu. Jadi bersyukur lalu punya sikap tulus tadi. No one left behind. Kalian juga harus berkeyakinan tuh. Angkatan 2021 ya, bersama-sama semua. Masuk sekian orang, nanti lulus bareng-bareng. Ya. Setelah lulus kerja, walaupun di mana-mana, tetap menjalin kebersamaan. Ya, gitu. Saya kira begitu ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, sangat terbuka kapan saja kalian akan mau ngobrol atau berdiskusi sama saya, terbuka. Mau ikut kegiatan saya, silahkan. Nomor kontak saya sudah ada tadi, ya. Dan saya doakan semoga kalian sukses lah ya. Jadi insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa, ya.